Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep roti manis yang sangat empuk dan lembut teksturnya. Ini tuh cocok buat jualan ya teman-teman. Ini aku bikin untuk jualan di rumah. Ini tuh rotinya lembut banget. Jadi tadi pas mateng, roti ini langsung aku statusin di WA dan alhamdulillah banyak yang order ya teman-teman. Dan di sini aku ngulennya pakai tangan ya teman-teman, tidak menggunakan mixer. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Pertama-tama ini udah aku siapin wadah, kemudian aku masukin 170 ml susu hangat ya teman-teman. Aku pakai susu UHT dan ini aku masukin 5 gram ragi instan dan 2 sendok makan gula pasir, 1 butir kuning telur. Kemudian ini dikocok sampai merata ya teman-teman. Kemudian ini aku tutup, aku diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai raginya itu berbuih ya teman-teman. Dan ini setelah berbuih aku masukin tepung terigu protein tinggi, boleh mereknya apa aja. Di sini aku pakai merek yang cakrat tepung terigunya ya teman-teman, sebanyak 250 gram dan 1 sendok susu bubuk. Jadi tepung terigunya udah aku campur susu bubuk sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini diulen menggunakan spatula sampai tepung terigunya yang kering itu nggak kelihatan ya teman-teman. Dan ini udah setengah kalis, ini aku mau masukin 1 sendok makan margarin atau mentega ya teman-teman. Kemudian ini aku masukin setengah sendok teh garam, kemudian diulen lagi. Dan di sini aku mau ganti ulennya menggunakan tangan ya teman-teman. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Teman-teman kalau punya mixer boleh menggunakan mixer ngadonnya, tapi di sini aku lagi pingin pakai tangan yang ngadonnya. Biar teman-teman yang belum memiliki mixer bisa juga bikin roti untuk cemilan atau untuk berjualan ya teman-teman. Dan ini margarinnya sudah merata, adonannya sudah tidak menempel di tangan. Ini aku mau diamkan adonannya, aku masukin ke dalam plastik agar lebih lembab. Ini aku biarkan selama kurang lebih 60 menit. Sambil nunggu adonannya mengembang, ini aku masukin tepung terigu 2 sendok makan dan 80 ml susu cair ya teman-teman. Kemudian ini aku aduk menggunakan sendok. Lanjut ini aku masukin 1 sendok makan margarin. Jadi ini aku mau bikin adonan yang nanti untuk garis atas di rotinya ya teman-teman. Jadi ini bahannya cuma tepung terigu sama margarin dan susu cair ya teman-teman. Diaduk seperti ini agar adonannya itu lembut ya teman-teman. Kemudian setelah lembut adonannya dirasa pas, ini baru aku masukin ke plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut ini kembali ke adonan rotinya. Ini yang tadi sudah aku diamkan selama 60 menit, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini adonannya mau aku buang anginnya ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Aku tekan-tekan agar udara yang mengendap di adonannya ini keluar ya teman-teman. Dan lanjut ini aku bulat-bulatin seperti ini. Dan ini aku udah siapin alas kerja, aku olesin tipis-tipis margarin atau mentega. Kemudian ini aku taruh adonannya, terus aku mau ulen lagi sebentar seperti ini untuk membuang udara-udara yang mengendap di dalam adonan ya teman-teman. Dan ini tuh adonannya kali sekali ya teman-teman, walaupun tidak menggunakan mixer ngulennya. Jadi teman-teman bisa dicoba ya cara aku mengulen. Dan lanjut ini aku mau timbang aja adonannya, masing-masing beratnya 40 gram. Teman-teman bisa sesuaikan mau berapa gram ya, mau 35 atau berapa gram, tergantung teman-teman jual harganya berapa ya teman-teman untuk roti manisnya. Di sini aku pakai berat timbangan sebanyak 40 gram dan menghasilkan 13 pieces untuk satu resep ini ya teman-teman.
Dan ini ada sisa sedikit bisa buat icip-icip ya teman-teman. Dan langsung ini aku mau rounding aja adonannya yang tadi udah aku timbang, aku rounding seperti ini ya teman-teman. Dengan cara aku lipat-lipat adonannya ke bawah, kemudian aku cubit-cubit, aku jadikan satu, aku giling-giling agar permukaannya itu halus dan bawahnya tertutup rapat ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua aku rounding, ini mau aku diamkan selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman, agar adonannya mudah saat di rolling ya teman-teman. Dan ini aku ambil satu adonan yang pertama aku rounding, kemudian ini aku tipiskan menggunakan rolling pin yang aku alasin pakai plastik ya teman-teman, agar lebih mudah merollingnya ya teman-teman, jadi tidak lengket di rolling pin. Kemudian ini aku balik yang bagian bawah di atas, kemudian aku rolling lagi sampai membentuk panjang ya teman-teman, kurang lebih panjangnya 20 cm. Nah ini sudah merata, ini pinggir-pinggirnya aku tipisin bagian bawahnya. Dan lanjut ini aku masukin toppingnya. Di sini aku menggunakan topping slice strawberry ya teman-teman. Kemudian aku gulung ke bawah sambil ditekan ya teman-teman, dan pinggirnya ini dirapatkan. Dan untuk ujungnya salah satunya aku pipihkan seperti ini ya teman-teman, untuk mengikat ujung adonan agar rapat sambungannya ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Nah setelah rapi ini aku pindahin ke paper cup atau boleh langsung aja ke loyang ya teman-teman. Dan ini aku kasih contoh satu lagi, ini kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan, lanjut ini kita rolling sampai tipisnya itu enggak tipis banget sih, tipisnya sedang ya teman-teman, karena kalau terlalu tipis nanti dia robek adonannya ya teman-teman. Kemudian dibalik bagian bawah ke atas, kemudian ini di rolling lagi ya teman-teman sampai membentuk memanjang kurang lebih 20 cm. Kemudian plastiknya kita buka dan ini kita kasih topping. Untuk topping disesuaikan aja tergantung selera customer ya teman-teman. Dan ini bawah-bawahnya, pinggir-pinggirnya aku tipisin, kemudian kita gulung seperti ini sambil ditekan-tekan. Dan ini pinggirnya dipipihkan untuk sambungannya ya teman-teman, agar dia lebih rapat dan lebih rapi ya, tidak putus sambungannya saat di open ya teman-teman. Dan ini sudah rapi, kita masukin lagi ke paper cup atau langsung aja taruh di loyang yang sudah diolesi margarin ya teman-teman. Dan ini setelah didiamkan selama 20 menit, tadi setelah habis dikasih topping kita diamkan selama 20 menit ya teman-teman. Dan ini sudah mengembang adonannya, ini aku olesin susu UHT atau susu cair ya teman-teman. Jadi mohon maaf tadi saat aku mendiamkan adonannya enggak kerekot ya teman-teman. Ini diolesin susu UHT sampai merata. Kalau teman-teman nggak ada susu UHT bisa menggunakan susu bubuk yang dikasih sedikit air ya teman-teman. Lanjut ini aku mau semprotkan atas rotinya menggunakan adonan yang tadi kita bikin ya teman-teman. Jadi ini nanti kalau udah matang itu berbentuk garis putih ya teman-teman. Jadi permukaan rotinya itu cantik, ada motifnya gitu. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, sampai di menit ini aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir di setiap aku upload video, selalu komen positif dan sudah membagikan video aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Dan yang baru bergabung jangan lupa bantu subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan. Dan lanjut setelah dikasih garis ini aku mau semprotkan sedikit selai strawberry biar cantik ya teman-teman, warnanya ada merah-merahnya. Kemudian ini langsung di open ya teman-teman. Jadi sambil tadi aku nopping, aku udah manasin oven ya teman-teman.
Dan langsung aja ini aku mau open. Di sini aku ngopennya menggunakan open listrik ya teman-teman. Untuk suhunya ini aku pakai 190 derajat. Aku pakai api atas dulu ya teman-teman. Karena kalau pakai dua-duanya daya listrik aku nggak kuat ya teman-teman. Jadi aku pakai satu api dulu. Dan ini setelah kurang lebih 15 menitan aku open, rotinya udah matang ya teman-teman. Warnanya itu cantik banget ya teman-teman. Ini selagi panas langsung aja aku mau olesin margarin agar permukaannya itu cantik, mengkilat dan tidak kering ya teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau nggak ada open listrik, teman-teman bisa menggunakan open tangkring atau open gas. Dan untuk waktunya itu disesuaikan aja dengan open masing-masing ya teman-teman, karena setiap open itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang penting intinya rotinya itu matang ya teman-teman. Dan ini udah aku olesin semua dengan mentega atau margarin. Ini cantik banget rotinya ya teman-teman, dan warnanya juga cantik. Dan ini aku langsung aja mau tes rasa ya teman-teman. Dan ini tuh lembut banget, aku tekan kayak gini tuh dia kembali lagi ya teman-teman. Ini tuh tandanya rotinya itu lembut ya teman-teman. Dan untuk bagian bawahnya juga ini pas matangnya ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh seratnya kelihatan lembut, panjang-panjang gitu ya teman-teman seratnya. Ini tuh asli empuk banget, walaupun ini ngadonnya menggunakan tangan ya teman-teman, tidak menggunakan mixer. Jadi teman-teman boleh coba, bisa untuk cemilan atau untuk ide jualan di rumah ya teman-teman. Asli ini lembut banget ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk merecook resep dari aku, siapa tahu bisa buat ide jualan ya teman-teman. Ini untuk hantaran bingkisan juga, ini tuh pasti senang banget yang menerimanya ya teman-teman, karena rotinya itu hasil buatan kita sendiri. Rotinya itu juga cantik tampilannya ya teman-teman, seperti yang di toko-toko. Dan ini aku kemas seperti ini aja menggunakan plastik wayang ukuran 16 kali 20 ya teman-teman. Ini aku jual harganya itu 10.003 ya teman-teman, dan alhamdulillah langsung laris manis. Untuk teman-teman disesuaikan aja harganya, kalau mau jual lagi tergantung harga bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Dan untuk pengemasannya juga bisa disesuaikan dengan harga jual dan modal kalian ya teman-teman. Dan di sini aku ada juga rotinya aku kemas menggunakan dus mini seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah aku plastikin kemudian aku masukin ke dus mini seperti ini. Ini aku jual harganya satunya 4.000 ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk harga jual disesuaikan sama bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Dan nanti terakhir ini aku mau kasih stiker agar lebih cantik ya teman-teman. Dan gak berasa videonya aku akhiri sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih banyak yang nonton sampai akhir tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di videonya dan cara aku memberikan resep ya teman-teman. Sekali lagi aku mohon maaf. Aku pamit, wassalamualaikum.